Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini hari Jumat ya, di awal-awal dari bulan Muharram 1448 kita kembali berjumpa dalam pertemuan rutin, dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang kita pelajari. Alhamdulillah ya, telah kita dapatkan ya filenya ya, ini dari salah satu ikhwan yang mengirim kepada saya, Aldi ya, hafizahullah ta'ala, dan bisa kita tambahkan di layar sama sekalian kitabnya. Demikian pula kitab aslinya juga ada ya di hadapan saya. Nah, judul kitab ini Al-Jannatu Na'imuha Wat Tariqu Ilaiha ya. Surga, kenikmatannya dan jalan untuk meraihnya. Karya Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi rahimahullahu ta'ala ya. Jadi penulis kitab ini beliau telah wafat ya rahimahullah, dan meninggalkan ya banyak karya ilmiah, salah satunya kitab yang kita pelajari. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah telah tersampaikan bab yang pertama jamaah sekalian, yaitu tentang syauqul abror ila daril qaror ya, kerinduan orang-orang yang berbuat baik menuju daril qaror, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bab yang kedua, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga yang akan kita pelajari, sifat-sifat surga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, coba kita buka ya kitabnya sama sekalian. Nah, di sini daftar isinya ya. Ini di halaman ini ya, di 26 ya kalau di filenya. 27 ya lebih tepatnya, kita besarkan ya. Ya. Kalau di kitabnya halaman 24 ya. Di filenya 27. Nah. Baik, judulnya jamaah sekalian, Sifatul Jannati fi Sahihis Sunnah ya, sifat surga dalam sunnah atau hadis yang sahih. Ya. Kita lihat ya di footnote jamaah sekalian. Kata penulis rahimahullah, minal masail allati yajibu 'alal muslimi i'tiqaduha annal jannata makhluqatun wa mawjudah. Ya, jadi termasuk perkara yang wajib ya atas seorang muslim untuk diyakini bahwasanya surga itu makhlukah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk Allah, wa maujudah, dan telah ada. Ya. Surga itu telah ada. Tapi ghaib bagi kita, ya. Tapi sudah ada, sudah diciptakan. Wa kadzalikan nar, demikian pula neraka. Ya. Karena ada hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah ya, benar-benar dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan telah benar-benar ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin,
Ya, berarti surganya telah ada, nerakanya telah ada. Waliyadzubillah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atas ya jemaah sekalian. Kata beliau, jazakallahu khair. I'lam ya Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wasafa al-jannata allati wa'adallahu biha al-muttaqina wasfan 'amiqan daqiqan raqiqa. Itma'anna al-mu'minuna bih wa taladzadha as-salihuna bi ma'rifatih wa tahanna'at taibuna bi dzikrih. Ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati surga yang Allah janjikan kepadanya atau dengannya orang-orang yang bertakwa dengan sifat yang dalam, amik, daqiq ya, sangat rinci, ya, raqiq ya, raqiq itu lembut ya, artinya detail jemaah sekalian. Itma'annal mu'minuna bih, orang-orang yang beriman merasa tentram ya dengannya. Wa taladzadzas sholihun, orang-orang soleh merasa berlezat-lezat ya dengan mengetahui tentang surga, memahami tentang penjelasan tentang surga. Wa tahanna'at taibuna bi dzikrih ya, orang-orang yang ahli suka bertaubat kembali kepada Allah merasa tenang ya, merasa nyaman dengan ingat kepadanya. Baik. Di antara penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama di sini dibagi ya menjadi beberapa fasal. Awwalu man yadkhulunal jannata ya, yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Aku akan datang ke pintu surga di hari kiamat. Fa astaftih, lalu aku minta untuk dibukakan. Maka fayaqulul khazin ya, berkatalah penjaga pintu surga, "Man anta, siapa engkau?" Maka saya menjawab, "Muhammad." Lalu dia berkata, "Bika umirtu, dengan mulah wahai Nabi aku diperintah, la aftahu li ahadin qablaka, agar aku tidak membukakan pintu surga sebelum Anda." Ya, ini hadis ya yang menunjukkan jemaah sekalian, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menunjukkan ya beliau adalah hamba Allah yang dijamin surga. Ya, bagaimana tidak, beliau nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, dan beliau adalah orang yang dibukakan pertama kali kepada beliau pintu surga. Hadis ini riwayatnya riwayat Imam Muslim ya, nomor hadis 188. Wa an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladu Adam kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah." Ya, anak Adam seluruhnya tahta liwa'i, di bawah panjiku di hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan baginya pintu surga. Ya, ini juga menunjukkan ya bahwasanya beliau manusia pertama kali yang dibukakan baginya pintu surga. Hadis ini jamaah sekalian bisa dilihat ya dalam kitab Sahih Al-Jami' ya, nomor hadis 6995 ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada pasal yang kedua ya, sifatuz zumratil ula min dakhili al-jannah ya, sifat keadaan rombongan yang pertama yang masuk ke dalam surga. Ya, kalau tadi manusia pertama yang masuk surga, sekarang bagaimana rombongan mereka manusia yang pertama kali masuk surga itu bagaimana sifatnya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamari lailatal badri." Ya, sesungguhnya rombongan ya,
yang pertama kali masuk ke dalam surga itu keadaan mereka seperti apa jemaah sekalian? Suratil qamar, ya, seperti keadaan atau bentuk bulan purnama. Ya, jadi saking indahnya, saking ini ya tampilan mereka itu seakan-akan apa? Bulan Lailatul Badri di malam purnama. Walladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, ya kan amalan bertingkat-tingkat ini rombongan yang berikutnya ala asyaddi kaukabin durriyin, ya mereka jamaah sekalian dalam keadaan seperti kaukabin durri, ya seperti bintang yang berkilau, ya ditafsirkan di sini thaqibun mudhi'un azimul miqdar, ya jadi bintang yang bercahaya, mudhi azimul miqdar, ya yang besar ya kadarnya. Fis sama'i dha'atan, ya jadi berkilau terang ya di langit. Nah, la yabulun, mereka itu di surga la yabulun, ya mereka tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, dan tidak pula buang air besar. Wala yamtakhitun, ya kemudian mereka coba sekalian dalam keadaan tidak mengeluarkan ingus, ya tidak mengeluarkan ingus atau tidak membersihkan hidung, tidak seperti di dunia, ya ini arti apa? Wala yamtakhitun. Kemudian berikutnya wala yatfilun, ya wala yatfilun jemaah sekalian, ya di sini ditafsirkan ya mereka itu tidak meludah, ya tidak apa? Tidak meludah jemaah sekalian. Ya ditafsirkan at-tafal syabihun bil buzaq wa huwa aqallu minhu, mirip dengan ludah tapi kurang dari ludah. Apa kalau bahasa Indonesianya? Mirip dengan meludah tapi nggak sampai seperti meludah, ya seperti itu ya, tidak ya, apalagi meludah, ya jadi kadarnya tidak sampai meludah, itu pun mereka tidak melakukannya. Amsyatuhum adzahab, ya amsyatuhum adzahab, ya yaitu sisir-sisir ahli surga jemaah sekalian dari apa? Dari emas. Ya kalau kita sisir di dunia dari plastik ya. Nah, ini sisir di surga dari apa? Dari emas. Warashuhum al-misku, ya warashuhum al-misku, ya ditafsirkan jamaah sekalian rasah, ya itu nada al-araq alal jasad, ya jadi rasah jamaah sekalian butiran keringat yang halus, ya butiran keringat yang halus, ya biasanya kalau keringat itu araq, ya araq, nah, ini rasah itu butiran apa? Keringat yang halus, ya di sini nada al-araq alal jasad, ya. Nah, butiran keringat mereka seperti apa? Al-misku, ya, kasturi. Ya. Jadi kalau di dunia seperti yang kita alami ya, berkeringat, nah, kalau mereka keringatnya itu apa? Kasturi. Ya, artinya keluar keringatnya tapi bukan keringat seperti di dunia, tapi keringatnya kasturi. Wa majamiruhum al-uluwah, ya wa majamiruhum al-uluwah. Tempat membakar dupa mereka dari kayu gaharu. Ya, kan ada dupa ya sekarang. Ya, tempat membakarnya untuk dupanya, ya tempat membakarnya itu apa? Kayu gaharu. Kemudian wa azwajuhum al-hurul 'ain, ya. Kemudian istri-istri mereka yaitu para bidadari-bidadari surga, al-hurul 'ain. Ya sudah kita sampaikan ya makna al-hur dan makna al-'ain ya di pertemuan yang lalu ya jemaah sekalian, makna al-hur dan juga apa? Al-'ain. Nah, kemudian lanjutannya akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin. Akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahidin. Akhlak mereka jemaah sekalian itu seperti akhlak rajulin wahid, ya
seseorang ala surati abihim Adam, bentuknya juga sama sekalian seperti apa? Bentuk atau rupa ayah mereka Nabi Adam. Ya. Ya, jadi hati ya, akhlak ya, dan hubungan mereka sangat baik ya jemaah sekalian, tidak ada kebencian ya, tidak ada permusuhan. Ini maksudnya akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid. Akhlak mereka seperti akhlak satu orang. Artinya tidak ada apa? Tidak ada perbedaan, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Bentuk fisik mereka seperti ayah mereka Adam alaihissalam, yaitu sittuna dhira'an fis sama, sittuna dhira'an fis sama, 60 hasta di langit. Ya, maksudnya sama sekalian tingginya mereka itu 60 hasta. Nah, itu kalau di ukuran sekarang wallahu alam bisawab ya kurang lebih 27 meter ya, kurang lebih 27 meter, 60 hasta kurang lebih. Ya, tentu jauh ya dari tinggi yang kita sendiri sama sekalian. Ya, kita tidak sampai 2 meter ya. Nah, ini 60 hasta ya, Masya Allah. Seperti ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ya, ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu sifat ya, rombongan yang masuk surga pertama kali sama sekalian seperti bulan purnama, yang setelahnya seperti apa? Bintang yang berkilau di langit. Nah, gitu ya sekalian. Ya. Kemudian keadaan mereka di surga ya, tadi telah dijelaskan, mereka tidak buang air, mereka tidak beringus, mereka tidak meludah ya, sisir-sisir mereka dari emas, butiran keringat mereka dari kasturi, tempat pembakar dupa mereka dari kayu gaharu. Ya, mereka mendapatkan istri dari bidadari, akhlak mereka satu ya, dalam artian tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada kedengkian, kebencian. Fisik mereka juga rupa tinggi mereka keadaannya seperti bapak mereka Adam alaihissalam, 60 hasta. Nah, insyaallah demikian kita berlanjut ke fasal ketiga, pintu-pintu surga ya, abwabul jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan dua yang berpasangan di jalan Allah." Ya, apa dua yang berpasangan? Menurut penafsiran Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu infaqu syai'in min nau'in wahid, menginfakkan sesuatu dari jenis yang sama. Menginfakkannya dua dari jenis yang sama. Umpamanya ada orang sodakoh kambing, 2 kambing. Ada orang sodakoh pakaian, 2 pakaian. Ada orang sodakoh sesuatu ya, apapun, 2 dari jenis yang sama. Ini penafsiran Imam Nawawi ya, barang siapa menginfakkan zaujaini, 2 yang berpasangan, fi sabilillah, di jalan Allah. Bisa difahami sama sekalian? Ini penjelasan ulama ya. Kalau di hadisnya harfiahnya barang siapa menginfakkan 2 yang berpasangan di jalan Allah. Ya. Tafsiran Imam Nawawi, infaqu syai'aini min nau'in wahid, menginfakkan 2 dari jenis yang sama. Bisa difahami ya. Tadi sudah diberikan contoh. Nudiya min abwabil jannah, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholat, kalau dia di dunianya termasuk ahli sholat, ya, dia sholatnya luar biasa, termasuk sholat sunnahnya, jamaah sekalian, du'iya min babis sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ya, pintu surga itu ada 8 ya. Ada pintu namanya pintu sholat, jamaah sekalian, ahli sholat. Wa man kana min ahli jihad, kalau dia termasuk ahli jihad ya, kehidupannya penuh dengan jihad fi sabilillah, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad.
Wa man kana min ahli syiyam, dan barang siapa termasuk ahli puasa, du'iya min babi ar-rayyan, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ya, mungkin sama sekalian ada yang suka ya berpuasa sunnah, maka ini insya Allah memudahkan jalan dipanggil dari pintu apa? Ar-rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, kalau dia termasuk ahli sedekah ya, mudah berbuat infak sedekah, du'iya min babis sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Berarti yang disebutkan 4 ya, yang tidak disebutkan 4, jumlahnya 8. Lalu sahabat Abu Bakar itu bertanya, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasul. Ya, kalau harfiahnya demi ayah dan ibuku, ya maksudnya ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Ini biasa kadang diucapkan di bangsa Arab ya. Ya, menunjukkan sesuatu yang penting sekali yang akan diucapkan. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Ya, maksudnya tidak ada kesulitan bagi orang yang dipanggil dari salah satu pintu surga tersebut. Namun fahal yuda'a ahadun, apakah ada orang yang dipanggil mintil kal abwab, dari semua pintu-pintu? Ya, maksudnya sahabat Abu Bakar insya Allah ada ya orang-orang itu dipanggil dari satu pintu sama sekalian, yang satu dari pintu yang lain, hamba yang lain dari pintu yang lain. Tapi apakah ada ya Rasul satu orang tapi dipanggil dari semua pintu? Apakah ada? Kalau masuk dari salah satu pintu dengan amalannya sama sekalian, insya Allah apa? Mudah, insya Allah ada. Tapi apakah ada yang dipanggil dari semua pintu manggil satu orang? Nah, ini pertanyaan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka beliau menjawab, na'am ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap semoga engkau termasuk dari golongan mereka. Ya, berarti apa sama sekalian? Salatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jihadnya luar biasa. Ya, semua amalannya luar biasa. Masing-masing pintu itu berebut ya memanggil satu orang. Nah, Abu Bakar tanya, apakah ada yang begitu? Naam, iya, dan aku berharap engkau termasuk golongan mereka. Hadisnya Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih ya, tidak heran lagi ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an termasuk sahabat yang sabak ya, yang sangat mendahului dalam beramal. Ya, dulu kan ada kisah ya, sahabat Umar ketika ada motivasi untuk infak sedekah, sahabat Umar ya membawa apa? Separuh hartanya. Ya, dalam hatinya Umar, aku hari ini akan mendahului Abu Bakar. Ya, jadi saingan dalam beramal ya sama sekali. Aku hari ini akan mendahului Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar bawa semua hartanya. Ya, lalu Nabi tanya pada sahabat Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya, sahabat Umar menjawab apa? Aku tinggalkan separuhnya lagi. Ya, tanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ya, maka Umar mengatakan apa? Aku nggak akan bisa melampaui sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dan tidak heran ya, sahabat Abu Bakar adalah umat Nabi yang paling utama, ya, paling afdal. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, setelahnya adalah sahabat Umar ya radhiyallahu anhu. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian, kita lanjutkan bawahnya. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwab, ya, di surga itu ada 8 pintu. Minha babun yusamma ar-rayyan, ya, di antara pintu-pintu itu ada pintu yang disebut pintu ar-rayyan. Ya. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, puasa apa jamaah sekalian tidak dijelaskan, tapi maknanya wallahu alam bisawab lebih kepada puasa-puasa apa? Sunnah. Ya, kalau puasa yang wajib kan semua melakukan jamaah sekalian. Semua akan melakukan. Tapi lebihnya di sini apa? Puasa sunnah. Kalau seandainya puasa wajib, semua melakukan sama sekalian, ya tentu akan dipanggil dari semua pintu itu, semua umat Islam. Cuma di sini nilai lebihnya itu apa? Puasa sunnah setelah yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya.
Ini tentang apa jemaah sekalian? Tentang pintu-pintu surga ya. Kesimpulannya ada 8, ya 4 diantaranya pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, itu ar-rayyan, dan pintu sedekah. Rabi'an, yang keempat, la mauta fil jannah, tidak ada kematian di surga. Ini ada hadis, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalau ahli surga sudah masuk ke surga, yunadi munadin, akan ada penyeru yang berseru. Ya, siapa yang berseru tidak disebutkan ya, apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah malaikat ya. Ya, wallahu a'lam bishawab, lebih kepada malaikat yang berseru ya. Innalakum antahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian wahai ahli surga akan hidup terus dan kalian tidak akan mati selamanya. Wa innalakum antasihu, kalian akan sehat ya, maksudnya sehat terus. Fala tasqamu abadan, kalian enggak akan mendapatkan apa? Sakit selamanya. Kalian enggak akan sakit selamanya. Wa innalakum antashibbu, kalian akan muda terus. Fala tahramu abadan, kalian tidak akan mengalami masa tua renta selama-lamanya. Wa innalakum antuna'amu, kalian akan terus diberikan nikmat. Fala tab'asu abadan, kalian tidak akan mendapatkan kesulitan atau kesusahan selama-lamanya. Ya, ini bedanya dengan dunia ya sama sekalian. Kalau dunia ada kehidupan, ada kematian ya, ada sehat, ada kadang diuji dengan sakit ya sama sekalian, ada masa muda, ada masa tua ya, ada nikmat, ada cobaan. Nah, kalau di surga tidak ada kematian ya, bahkan kematian itu sendiri nanti akan disembelih ya, diserupakan seekor domba dan akan disembelih sama sekalian sebagai simbol apa? Tidak ada lagi yang namanya kematian di akhirat. Ya. Berarti kalau bisa kita ambil ibrah ya, kematian itu satu kali ya teman sekalian. Setelah kehidupan dunia mati, habis itu hidup terus. Ya. Hidup yang pertama di alam barzakh, hidup yang kedua apa? Setelah dibangkitkan. Sudah terus ya, nggak ada lagi yang namanya kematian. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan ya, termasuk dari golongan ahlul jannah, mendapatkan kemudahan, termasuk mereka yang mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan yang abadi di akhirat ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan yang kelima, manazilul jannah wa darajatuha, manzilah dan derajat di surga ya, manzilah dan derajat di surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wa rasulihi wa aqama sholata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia mendirikan sholat, dia berpuasa Ramadan, maka haqqan 'ala Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Hajar fi sabilillah, baik dia berhijrah di jalan Allah, au jalasa fi ardihi, atau dia menetap di negerinya, allati wulida fiha, yang dia dilahirkan padanya. Saya ulangi ya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, puasa Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke surga, baik dia hijrah di jalan Allah maupun dia menetap di negerinya. Ya seperti kita ya, menetap di negeri kita ya sama sekalian. Ya. Tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, salat, puasa Ramadan. Dia hijrah maupun dia menetap di negerinya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, afala nunabbi'un nasa bidzalik, apakah kita tidak sebaiknya memberitahukan manusia akan hal tersebut? Lalu beliau bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ya, setiap 2 derajat ya,
ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi. Artinya jarak antara dua manzilah, dua derajat di surga seperti derajat antara langit dan bumi. Saya ulangi, seperti jarak ya antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, kalau kalian mohon kepada Allah, fasaluhu al-firdausal a'la, maka mohonlah surga firdaus yang tertinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus itu surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Ya, bagaimana gambarannya paling tengah dan paling tinggi? Allah yang Maha tahu ya. Kita hanya diberikan khabar ya, paling tengah tapi paling apa? Paling tinggi. Wa fauqahu, dan di atasnya, berarti di atasnya surga firdaus, arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ars itu makhluk yang tertinggi. Makhluk yang tertinggi ars. Di atasnya surga firdaus, arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tufajjaru anhar al-jannah, dan darinya ya, dari surga firdaus itu sama sekalian dipancarkan sungai-sungai surga. Darinya dipancarkan sungai-sungai apa? Surga. Insyaallah demikian ya hadisnya, riwayat Imam Bukhari sama sekalian. Lihat juga Sahih Al-Jami' ya, hadis nomor 7873. Baik. Ini tentang manzilah-manzilah di surga ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah surga itu 100 derajat? Allah yang Maha tahu. Tapi kalau lafaz hadisnya di sini 100 derajat bagi orang-orang yang berjihad. 100 derajat bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Allah sediakan 100 derajat. Ya, Allah Maha tahu, jemaah sekalian, yang jelas surga itu berderajat apa? Derajat ya, demikian. Untuk yang mujahidin saja 100 derajat, masyaallah. Baik, lanjutannya kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ahlul jannati wa sifatuhum ya, ahli surga dan sifatnya. Ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata", akan masuk surga ke surga, akan masuk surga ahli surga itu dalam keadaan apa jemaah sekalian? Jurda. Ya, jurdan murda. Ya, jurdan itu jemaah sekalian tanpa rambut ya di bagian badan ya, kecuali rambut kepala, alis dan bulu mata. Murda ya, murda jemaah sekalian di sini tafsirannya qalilu asy-sya'r. Qalilu asy-sya'r ya, sedikit rambutnya. Ya, artinya rambut yang selain rambut kepala ya jemaah sekalian, alis dan bulu mata. Nah, ya, ini jurdan murda. Nah, ya, ya kalau kita lihat di terjemah ya, terjemah Arabik Indonesia ya, murda itu tidak berjanggut ya, tidak berjanggut ya, wallahu alam bisawab ya, tidak berlihyah ya, murda. Ya, kalau istilah ininya itu amrat ya, amrat itu kan pemuda yang belum tumbuh janggutnya. Apa istilahnya amrat ya, sini murda. Allah yang Maha tahu ya, demikian. Kemudian ka'annahum, seakan-akan mereka itu mukahhalun. Ya, seakan-akan mereka itu bercela padahal tidak bercela. Ya, mukahhalun maksudnya mata mereka itu indah, kemudian bagian hitamnya hitam, ya. Seakan-akan orang yang melihat itu seakan-akan mereka bercela padahal tidak menggunakan apa? Cela. Tidak bercela pun seakan-akan bercela, yaitu mukahhalun. Abna'u thalathina, ya, mereka itu usianya 30 tahun, au thalatha wa thalathina sana, atau 33 tahun. Ya, berarti usia ahli surga itu muda. Bagaimana kalau meninggalnya di dunia usia sudah lanjut, di surganya bagaimana? Akan dimudahkan kembali. Dimudahkan kembali jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah terus. Ya, ini bedanya dengan dunia ya. Kalau di dunia mudahnya itu enggak terus.
Ya, sekarang usia muda umpama 20 tahun ya. 30 tahun lagi sudah bertambah usianya, ya, bertambah, berubah. Kalau di surga muda terus, tidak ada masa tua. Tidak ada masa tua. Ini keadaannya seperti itu, 30 atau 33 tahun. Hadisnya jamaah sekalian, riwayat disebutkan di sini dalam rujukannya Sahih Al-Jami' ya. Nomor hadis 7928. Baik. Kemudian lanjutannya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr, akan masuk surga kaum-kaum yang mana hati-hati mereka itu seperti hati-hatinya burung. Hati-hati mereka seperti hati-hatinya burung ya. Di sini ditafsirkan yaitu firriqah ya, dalam kelembutan, wal khauf rasa takut hatinya, wal haibah ya, jadi sangat ini ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti seekor apa? Burung ya, termasuk dalam tawakalnya ya, dalam pengagungannya kepada Allah, dalam kelembutannya. Hati ahli surga seperti hati burung. Insyaallah demikian. Kemudian lanjutannya dari sahabat Anas ya radhiyallahu an ya, dua riwayat lagi ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta al-mu'minu fil jannati ya. Ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan ya. Jadi akan diberikan kepada seorang mukmin di surga itu kekuatan ini dan ini dari al-jima. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awa yutiqu dzalika, apakah mampu yang demikian itu?" Maka beliau bersabda, "Yu'ta quwwata mi'ah." Ya, maksudnya akan diberikan ya kepada orang mukmin ya di dalam hal tersebut jamaah sekalian seperti kekuatan 100. Ya, maksudnya di dalam al-jima ya diberikan kekuatan seperti 100 kali sekalian. Ya, Masya Allah, ini termasuk anugerah yang Allah berikan kepada ahli apa? Ahli surga. Nah, baik. Yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadkhulul jannah, barang siapa yang masuk surga, maka dia akan diberikan nikmat, wala yab'as, dan dia tidak mengalami kesusahan, wala tabla thiyabuhu, tidak akan usang atau rusak pakaiannya, wala yafna syababuhu, dan masa mudanya tidak akan habis." Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim ya, Masya Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya jamaah sekalian dari pasal ke-6 ini, di antara sifat ahli surga, mereka itu dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, usianya kisaran 30 atau 30 tahun ya. Fisik mereka indah, wajah mereka juga sangat baik. Kemudian hati mereka seperti hati seekor burung. Mereka juga diberikan ya kemampuan ya yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut ya, dan mereka mendapatkan kenikmatan dan tidak akan mengalami yang namanya kesusahan ya. Pakaian mereka pun ya tetap dalam keadaan baik terus, dan mereka mengalami masa muda yang terus abadi ya. Nah, baik. Masih ada bab-bab selanjutnya, sepertinya kita cukupkan dulu ya sama sekalian. Sekarang jam 6 kurang 9 ya. Ya, ini masih ada ya beberapa pasal ya. Sepertinya kita sambung ya di pertemuan mendatang jamaah sekalian dari sifat-sifat ya ahli sifat-sifat surga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan 11 pasal ya, 11 pasal. Kita sampai di pasal yang ke-6 ya, jadi setengah lagi, kurang 5 pasal lagi. Kemudian nanti setelah itu bab yang terakhir yaitu jalannya untuk meraih surga. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari mendapatkan ibrah dan manfaat, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan kita semakin termotivasi untuk bisa ya memanfaatkan hidup ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan yang abadi sifatnya. Dan ini adalah sesuatu yang pasti jemaah sekalian, tinggal kita bagaimana beramal ya untuk meraih surga dengan mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan kita motivasi anak istri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, agar mereka terhindar dari api neraka dan juga bisa sama-sama bersama kita masuk ke dalam surga, supaya kita bisa berkumpul dengan keluarga tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Ya kan gitu ya harapannya. Kalau di dunia ya bakalan terpisah cuma sekalian dengan kematian, tapi insya Allah di akhirat kita kepingin bersama ke keluarga kita, ya orang tua kita, anak istri kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pembahasan kita dengan mengucapkan ya doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.